Assalamualaikum Ananda semua. Mari bersama-sama kita melapaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dilanjutkan doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Silakan dibuka bukunya di halaman 124. Kita akan melanjutkan materi di bab 9, yaitu mengenal nama-nama Rasul dan ulul azmi. Tujuan pembelajaran pada hari ini ada 3, yaitu menyebutkan jumlah nabi dan rasul dengan benar, menyebutkan nama 25 nabi dan rasul dengan benar, dan menjelaskan sifat-sifat para rasul dengan benar. Mengenal nabi dan rasul. Sejak Allah mengutus Nabi Adam hingga Nabi Muhammad, telah banyak nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Dzar bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, berapakah jumlah para nabi?" Beliau menjawab, 124.000. Para rasul berjumlah 315. Riwayat dari Tabrani yang ke-8 nomor 7871 yang disahihkan oleh Al-Albani. Namun, dari sekian banyak para nabi dan rasul itu, hanya 25 nabi dan rasul yang namanya disebutkan di dalam Al-Quran. Nama-nama 25 nabi dan rasul sebagai berikut. Ananda semua silakan menyebutkan 25 nabi dan rasul ya, mulai dari nabi yang pertama sampai nabi yang terakhir, yaitu nabi yang ke-25. Setelah disebutkan, silakan untuk dihafalkan. Sifat yang wajib ada dalam diri para nabi dan rasul terdapat 4 sifat. Yang pertama adalah jujur atau sidik. Para nabi adalah orang-orang yang jujur, baik dalam perkataan maupun perbuatannya. Jika mereka berbicara, pembicaraannya tidak bohong, ya. Dan jika mereka berbuat, perbuatannya benar menurut ajaran agama. Sifat yang kedua yaitu terpercaya atau amanah. Para nabi akan melaksanakan kenabiannya dengan sebaik-baiknya. Artinya, mereka akan menyampaikan ajaran agama sesuai dengan wahyu Allah. Mustahil para nabi berkhianat atas kepercayaan yang telah diembankan kepada mereka. Selanjutnya, sifat yang ketiga yaitu menyampaikan dakwah atau tabligh. Jadi, para nabi ini menyampaikan segala perkara yang telah diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya. Tidak ada satupun perkara yang telah diwahyukan Allah agar disampaikan ke umatnya kemudian disembunyikannya, ya. Jadi nggak ada satupun perkara akan disembunyikan oleh para nabi dan rasul untuk menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang keempat atau yang terakhir yaitu cerdas atau fatonah, ya. Para nabi dapat memahami setiap perkara dengan cepat, ya. Dan para nabi ini memiliki perasaan yang lembut serta hati yang bersih. Maka dari itu, kecerdasan inilah yang membuat mereka layak mendapatkan wahyu dari Allah untuk disampaikan ke umatnya. Oleh sebab itu, mustahil para nabi bersifat bodoh. Kerjakan tugas di buku tulis. Tulis dahulu soalnya lalu dijawab. Ya, soal yang pertama, berapa jumlah nabi dan rasul dalam Al-Qur'an? Soal yang kedua, sebutkan nama nabi dan rasul dalam Al-Qur'an. Dan soal yang ketiga, sebutkan nama nabi yang pertama dan terakhir. Dan soal yang terakhir yaitu mengapa nabi dan rasul memiliki sifat cerdas. Silakan dikerjakan dan dijawab lalu dikumpulkan ke Bunda ya melalui GCR. Sebelum menutup pelajaran pada hari ini, marilah bersama-sama kita melapaskan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.